panas Jawa Timur bergelora ketika Caimin meragukan kadar ke-NU-an dari Khofifah Indar Parawangsa selaku NU, bukan selaku gubernur ya. Nah, ini menarik untuk kita cermati, bukan partai politik. Agaknya teman-teman, ini problem pemberian skor di atas panggung perdebatan Capres ini kemudian juga berlangsung di luar panggung. Kalau penilaian yang diberikan oleh Anies, skor yang diberikan Anies dan juga Ganjar, ya itu dalam konteks atau dalam bentuk kuantitatif angka-angka. Nah, rupanya Caimin punya jurus baru ya, jurus baru yaitu memberikan penilaian yang menurut saya juga skor juga ya, tetapi bukan dari sisi kuantitatif, tetapi dari sisi kualitatif ya, memberikan pemaknaan yang menurut saya perlu disikapi, dikritisi dengan baik. Setelah Khofifah Indar Parawangsa pulang dari Tanah Suci dan kemudian menyampaikan hasil mungkin permenungan atau ya kontemplasinya untuk memberikan dukungan kepada paslon nomor 2 Prabowo. Kemudian setelah itu Caimin kemudian bereaksi ya, mau mengatakan bahwa perlu diragukan atau dipertanyakan kadar ke-NU-an dari Khofifah Indar Parawangsa. Nah, yang menarik jawaban dari Ibu Khofifah di sini menurut saya sangat cerdas ya. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik detil-detilnya itu, bagaimana beliau menjelaskan tentang adanya perbedaan antara yang disebut dengan organisasi ya keagamaan dan organisasi politik ya. Nah, ketika itu Khofifah menjelaskan terkait dengan perlunya dibedakan. Kalau berbicara tentang NU itu bukanlah sebuah partai, beda dengan PKB, jelas Partai Kebangkitan ya Bangsa. Nah, disinilah Khofifah mengatakan bahwa PKB tidak merupakan representasi dari NU ya. Persoalan ada anggotanya yang NU itu persoalan lain. Jadi ini mau mengatakan politik itu sebenarnya ya, politik itu, tapi sebelumnya itu saya mau jelaskan tentang apa yang kita maknai apa yang Bu Khofifah sampaikan. Ada 3 prinsip yang paling mendasar yang ingin disampaikan oleh Bu Khofifah di situ, yaitu yang pertama adalah mutual understanding. Ya, harapannya bisa saling mengerti lah ya. Jadi tidak perlu harus mengambil jalan seperti itu untuk melakukan penskoran atau pemaknaan-pemaknaan yang melemahkan eksistensi yang sudah melekat dalam jati diri ya Ibu Khofifah. Dan beliau juga menyatakan bahwa ya apa yang disebut dengan mutual respect ya, saling menghormati, dan yang terakhir beliau mengatakan mutual trust, saling mempercayai. Nah, ketiga ungkapan ini kalau kita simak itu dalam sekali maknanya, bagaimana ya sebagai seorang figur ketua umum dari PP Muslimat NU, beliau mau mengatakan bahwa ya ini perlu dipisahkan antara politik dan keorganisasian ya. Nah, lepas dari itu teman-teman, kita memang sedikit akan bicara nantinya persoalan bahwa politik itu tidak punya agama ya. Politik tidak pernah punya agama, tapi politik itu dijalankan oleh orang-orang yang beragama, orang-orang yang tentu agamanya berbeda-beda sesuai dengan apa yang termaktub di dalam undang-undang ya, apa yang digariskan oleh negara kita ini. Jadi ketika kita berbicara tentang politik ya, kita hendaknya perlu membatasi diri untuk memahami insan agamis yang berpolitik dan bukan politik yang mengagamakan ya, atau mengagamakan politik itu sendiri, karena jangan sampai kita terjebak lagi pada kekacauan atau terjebak pada sebuah fallacy, kesalahan berpikir tentang politik yang ada agamanya. Makanya ketika tidak memilih ya capres-cawapres yang identik dengan agama tertentu, dengan organisasi keagamaan tertentu, maka akan ada apa yang disebut dengan dikotomi antara hitam, kelompok hitam dan kelompok putih, kelompok yang saleh dan kelompok yang tidak saleh, kelompok yang ya artinya merupakan sumber rujukan kebenaran dan bukan, bahkan fatalnya mengatakan wah itu kalau tak pilih saya haram ya, wah ini bahaya sekali ya. Jadi publik perlu dicerdaskan, politik tidak pernah
menjalankan politik itu adalah orang yang beragama, sehingga politik itu menjadi sesuatu yang baik untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Yuk dinginkan soal panasnya, geloranya, menggeloranya Jawa Timur. Ya, mari kita berpolitik.